Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Selalu Bersyukur Channel bersama saya Syahrial Al-Malawi. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, kita akan membahas kelanjutan materi kita tentang penyelenggaraan jenazah. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, jangan di skip videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ini gratis bagi Anda dan ilmunya juga gratis, agar Anda tidak ketinggalan segala info terupdate dari saya. Pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, khususnya pelajar SMA Negeri 3 Dumai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu ada 4 persiapan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat adalah mengkuburkan jenazah. Dan dalam memandikan jenazah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Dalam memandikan jenazah tentu disyarati ada jenazah itu sendiri. Dalam hal ini media yang kita lakukan adalah boneka. Yang kedua, dalam persiapan memandikan jenazah adalah tempat untuk memandikan jenazah. Alangkah biasanya ada sebagian tempat mereka memandikan jenazah tersebut, jenazahnya dipangku, dan ada juga menggunakan dengan menyusun batang pisang, dan yang paling baiknya adalah menggunakan meja. Mejanya alangkah lebih baiknya dengan posisi bidang miring seperti ini, lebih tinggi area kepala daripada kaki. Dan dianjurkan di meja tersebut ada bolongan tempat pembuangan air. Gunanya untuk apa? Mengantisipasi tidak tergenangnya air di jenazah tersebut dan menghindari terjadinya air mustakmal. Setelah yang kedua adalah meja, yang ketiga disyarati tempat ataupun lokasi tempat memandikan jenazah. Lokasi tempat memandikan jenazah alangkah lebih baiknya adalah lokasi yang sepi ataupun yang sunyi, di ruangan yang tertutup. Gunanya untuk apa? Tidak banyak orang menyaksikan, tidak banyak orang memperhatikan bentuk keadaan jenazah tersebut, kecuali yang dalam hal ini yang berada di area memandikan jenazah cukup orang-orang yang memandikan jenazah. Dan siapa sajakah yang memandikan jenazah tersebut? Lihat ciri jenazahnya, lihat jenis kelamin jenazahnya. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Boleh perempuan, dengan syarat anak kandungnya sendiri ataupun istrinya. Begitu juga sebaliknya. Jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan, dan boleh laki-laki jika laki-laki tersebut adalah suami ataupun anak kandung dari jenazah perempuan tersebut. Dan kalau jenazahnya ini anak kecil, tapi anak kecilnya adalah laki-laki, apakah boleh perempuan memandikan? Boleh, dengan syarat mamanya sendiri. Dan kalau anak kecilnya perempuan, boleh memandikannya laki-laki dengan syarat ayahnya sendiri ataupun abangnya. Nah, dan dalam proses memandikan jenazah, tadi persiapan kita adalah jenazahnya. Jenazahnya kita anggap ini adalah jenazah laki-laki. Dalam memandikan jenazah tersebut dianjurkan menggunakan basahan. Gunanya untuk apa? Mengantisipasi ataupun menghindari keharaman dalam memandikan jenazah, yaitu supaya jenazahnya tidak telanjang langsung. Dalam hal ini kita gunakan kain seperti ini. Nah, setelah ada jenazahnya dan ada kain basahannya, apa saja perlengkapan yang perlu disiapkan? Tentu adalah wadah ataupun tempat air seperti ember. Ini kita anggap embernya. Yang kedua, gayung.
Yang ketiga, apa kita persiapkan? Sabun ataupun shampoo-nya. Yang berikutnya apa kita persiapkan? Katembat. Dan berikutnya apa kita persiapkan dan katembat? Percak kain kapan. Dalam hari ini percak kain kapan kita gunakan aja lah kertas ini. Dan percak kain kapan apalagi kita gunakan, yaitu tadi sabun udah, shampoo sudah. Jangan lupa orang yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan jangan lupa kita pasang. Apa gunanya sarung tangan ini tadi? Nanti untuk mana tahu membersihkan area-area yang tempat keluarnya najis, seperti dubur ataupun lubang belakang jenazah. Nah, setelah kita menggunakan sarung tangan bagi yang memandikan jenazah, ini khususnya bagi imam memandikan jenazah, karena di dalam memandikan jenazah tadi nanti dibutuhkan kelompok, secara berkelompok. Gunanya untuk apa? Supaya ada yang membantu imam ataupun pemimpin dalam memandikan jenazah tersebut. Dan alangkah lebih baiknya lagi mengantisipasi mana tahu jenazah tersebut terlalu berbau. Nah, mengantisipasi rasa kejanggalan pada saat memandikan, jangan lupa pemimpinnya tadi menggunakan masker. Nah, di dalam memandikan jenazah tadi kita gunakan ember. Ember tadi digunakan untuk beberapa jenis air. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak di sini disyaratkan adalah air yang dingin. Jangan air yang hangat. Bolehkah menggunakan air yang hangat? Boleh apabila dalam keadaan darurat. Contoh ada di tubuh jenazah tersebut kotoran yang sangat rumit ataupun yang sangat sulit untuk dibersihkan. Maka pada saat itu dianjurkan menyiramkannya dengan air hangat. Yang kedua, air yang bercampur dengan sabun. Yang ketiga, yaitu air yang bercampur dengan kapur barus. Yang keempat, yaitu air yang bercampur dengan daun bidara. Dan ada sebagian daerah menggunakan air yang bercampur dengan jeruk purut. Dan bagaimana tutorial cara memandikannya? Awal yang pertama adalah jenazah tersebut jenazah sudah berada di atas meja dengan posisi tangannya kan sudah bersedekap seperti ini. Seperti kemarin sudah ada di video sebelumnya, apabila jenazah tersebut sudah dipastikan meninggal, ini kalau bisa diolahragakan. Ini nanti posisinya seperti ini. Nah, dalam memandikan jenazah apa yang pertama? Yaitu kita ambil air mutlak terlebih dahulu. Air mutlak terlebih dahulu dialirkan ke sekujur tubuh jenazah mulai dari kepala. Dan awal jatuhnya air tersebut, disinilah jatuh niat dalam memandikan jenazah. Jatuh niatnya. Apa niat memandikan jenazah? Orang yang memandikan jenazah disunahkan berniat untuk memandikan jenazah tersebut. Jika jenazah laki-laki, baca niatnya, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan, nawaitul ghusla lihadzal mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Ini dilakukan sampai mengalir ke sekujur tubuh jenazah, mulai sampai area belakangnya. Setelah jenazah tersebut airnya mengalir, apa yang kita lakukan? Kita membersihkan area-area tertentu. Apa yang paling utama? Area yang tertentu, khususnya area yang paling sensitif, kita hilangkan najisnya. Ataupun boleh fleksibel,
boleh kita hilangkan najisnya dulu, ataupun boleh kita membersihkan area-area terpencil seperti hidung, lubang kuping, gigi, kuku, dan segala macamnya. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah katembat. Katembat tersebut kita ambil kita bersihkan area hidungnya, kuping. Setelah itu percak kain kapan tadi apa gunanya? Percak kain kapan tadi kalau bisa sudah tersaji kian, tapi dalam keadaan digulung seperti ini. Ini nanti gunanya untuk apa? Untuk menggosok gigi jenazahnya. Untuk menggosok gigi jenazah. Setelah bersih area semuanya sampai ke kuku kaki, jangan lupa kita mengistinjakan jenazah. Mengistinjakan jenazah yaitu menghilangkan kotoran yang ada di dalam dubur jenazah. Caranya bagaimana? Lagi-lagi kita gunakan percak kain kapan. Percak kain kapan ini kalau bisa sudah ada di area selangkangan jenazah. Maaf, ini kita buka sebentar. Nah, area selangkangan jenazah di sininya. Nah, percak kain kapan ini terlalu besar. Nah, sewaktu sudah dilakukan seperti ini, jenazah ini didudukkan dengan cara tangan kanan menopang punggung jenazah dan tangan kiri mengusap perut jenazah secara perlahan-pelan. Ini kan tangan kanan kita menopang ataupun dibantu sama tim yang lainnya boleh, dan tangan kiri kita tadi mengusap perut jenazah. Baru tim yang lainnya apa? Inilah menyiram air kapur barus tadi. Kalau bisa disiram banyak. Gunanya untuk apa disiram banyak? Tentu pada saat ini mengeluarkan kotoran. Kotoran itu kan aromanya sangat tidak sedap. Nah, jadi mengantisipasi aroma tersebut menebar kemana-mana. Mengantisipasi aroma kotoran tadi menebar kemana-mana, ditekan perlahan-lahan. Setelah ditekan perlahan-lahan, kita tinggal tarik saja percak kain kapan tadi, ataupun sambil dirasakan area duburnya. Ini tangan kita kan sudah menggunakan sarung tangan, jadi kita tidak perlu merasa jijik lagi. Setelah dibersihkan menggunakan telapak tangan tadi, nah, ini tadi sebelum dibersihkan menggunakan tangan kita menggunakan sarung tangan, ini kita tarik percak kain kapan, kita lihat bentuk warnanya. Apabila warnanya masih layak dibersihkan lagi, apabila warna kotornya sangat pekat, berarti tandanya masih layak dibersihkan lagi. Percak kain kapan ini dibuang. Percak kain kapan ini dibuang, kalau bisa stoknya banyak. Kita lakukan seperti ini berulang-ulang sampai kotorannya hilang. Setelah bersih semuanya, pada saat membersihkan segala lubang-lubang tadi, jangan lupa khususnya pada saat membersihkan area duburnya, jangan lupa pada saat itu juga kita siramkan dengan air yang bercampur kapur barus, dan kita gosok-gosokkan juga area tangannya. Pada saat membersihkan area terpencil, ini kita siram dengan menggunakan air bercampur kapur barus. Setelah itu apa kita lakukan? Maka pada saat itu kita sabuni jenazahnya, yaitu dengan air yang bercampur sabun. Contoh ini ember, tapi ini kalau bisa airnya sudah dipersiapkan kian dalam bentuk air yang sudah bercampur dengan sabun. Sebagian daerah ada terkadang menggunakan sabun telepon ataupun sabun batang, cuma alangkah lebih baiknya karena ini memandikan jenazah yang terakhir, alangkah lebih baiknya kita gunakan dengan sabun yang bermerek. Kita saja kadang manusia yang hidup ingin menggunakan sabun yang bermerek. Apalagi ini memandikan jenazah, inilah merupakan memandikan yang terakhir. Ini air sabun kita alirkan. Kita bersihkan lagi area-area yang terpencil tadi
Kita sabuni semuanya, kuku-kuku, selangkangannya. Nah, mohon maaf, ini sarung tangannya kalau bisa kita ganti. Kita ganti yang baru lagi karena ini tadi bekas najis. Nah, ini kita bersihkan. Dia udah mengalir semua air bercampur dengan sabun. Kemudian kita bilas. Setelah kita bilas, baru kita gunakan dengan air yang terakhir, yaitu air yang bercampur dengan daun bidara. Bagaimana teknisinya dengan menggunakan air bercampur dengan bidara? Inilah kita gunakan air 9. Di mana air 9 tersebut? 3 kali sebelah depan, 3 kali sebelah kanan, dan 3 kali sebelah kiri. Anggap ini air yang sudah bercampur tadi. Kita baca, apa bacaannya? Waktu bacaan di depan. Bismillahi ghufranaka ya Allah. 3 kali. Kemudian area kanan. Bismillahi ghufranaka ya Rahman. Ini kanannya ya, kanan jenazah. Maaf, ini terbuka auratnya. Baru sebelah kiri. Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Baru 3 kali di area mana saja? Area depan 3 kali, area kanan 3 kali, dan area kiri 3 kali. Maka air ini disebut dengan air 9. Setelah melakukan menyiramkan dengan air daun bidara, apa yang kita lakukan yang terakhir? Yaitu jangan lupa mewudukkan jenazah. Dalam mewudukkan jenazah, kan ada anggota wuduk yang wajib itu kan ada 4. Selain yang 4 ini sunnah. Nah, apa saja anggota wuduk yang wajib itu? Yang pertama, kita wudukkan wajahnya sambil meniat untuk mewudukkan jenazah tersebut. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya perempuan, nawaitul wudu'a lihadzihil mayyitati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian tangan sampai siku. Dudukkan. Ini kita yang membasuh, tim yang lain menyiramkan. Begitu juga sebelah kiri. Setelah itu mengusap kepala. Ingat, diusap ya, bukan disiram. Karena firman Allah, wamsahu biru'usikum. Usap 3 kali. Wajibnya 1 kali. Apabila 3 kali itu sunnah. Nah, setelah itu kaki. Nah, setelah ini habislah proses memandikan jenazah. Setelah habis proses memandikan jenazah, ini kan masih basah, maka tim harus mempersiapkan kian, yaitu handuk untuk mengeringkan jenazah tadi. Caranya bagaimana? Handuk diambil, ditutupi, sambil ditarik basahan ini dari bawah. Nah, sambil tarik dari bawah. Nah, cuma sebelum ini ditutup ini tadi, area kepala, area apa semuanya sudah dikeringkan terlebih dahulu. Setelah selesai dalam memandikan jenazah, maka ini jenazah diletakkan dan diangkat di atas diletakkan di atas kain kafan yang telah disajikan. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Jangan kemana-mana, ikuti terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, dan komen apabila terdapat pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang mengganjal, yang berada dalam hati anak-anak Bapak semuanya, khususnya pelajar SMA Negeri 3 Dumai. Dan jangan lupa share video ini ke aplikasi yang lainnya, supaya banyak mengetahui betapa pentingnya tutorial dalam memandikan jenazah. Dan Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.